hormati, marilah sebelum kita awali acara pada siang hari ini, kita bacakan susunan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, keempat kegiatan inti, yang kelima tanggapan dan umpan balik, dan yang terakhir 6 bentuk. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rere. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami mohon teman-teman untuk Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai acara yang ketiga, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Basuki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati calon gubernur atas bidang kota Surakarta, Bapak Reza. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta pembebasan modul 1 depan budaya Muslim. Marilah Bapak Ibu kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita masih sempat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri kegiatan pada siang. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali karena pada siang hari ini kita menyempatkan waktu untuk kegiatan siang. Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan modul 1 budaya positif pada siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Reza Edia
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam penjelasan nanti sangat berguna bagi kita semua. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak Ibu sekalian, saya kira hanya itu saja yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke rumah saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Imam Basuki SPGSD yang telah memberikan sambutan untuk acara selanjutnya, yaitu kegiatan nanti yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Reza Estia Abdiarista SPG. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mangkubumen Wetan Surakarta, Bapak Imam Basuki, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Mangkubumen Wetan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk menghadiri acara pengimbasan modul dengan tema budaya positif di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Untuk sebelumnya, supaya lebih sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu untuk berjalan-jalan ke Eropa meskipun melalui gambar. Monggo silakan, ada yang tahu? Ya, bisa sih? Albania. Kira-kira yang lain, Bapak Ibu yang lain? Albania setuju? Alpukat-pukatnya dihapus, tinggal Albania. Oke, tepuk tangan untuk bisa sih. Albania. Albania itu salah satu negara di Eropa Selatan. Lagi ya, jalan-jalan lagi, kita jalan-jalan lagi ke sebuah negara di Eropa. Kira-kira ini di mana, Bapak Ibu? Hungaria. Nah, Hungaria, jagung J-aganya diganti H, jadi hum. Ini seorang pria, P-nya dicoret, jadi Hungaria. Tepuk tangan untuk Bu Rene. Hungaria ini adalah salah satu negara di Eropa Tengah, ya, Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya yang terakhir, pasti tahu ini, ya. Sangat terkenal ini, sangat terkenal. Monggo. Siapa? Bapak Ibu? Portugal. Bisa Portugal gimana? Ya, terus Tugu. Tugu tambah A. Tuguan dong, Pak. Oke, benar sekali ini jawabannya Portugal. Kita lihat jawabannya. Benar sekali ini jawaban Portugal. Kok bisa penjelasannya? E-nya diganti O. Ini gambar tugu. Yang dimaksud U2 ini adalah U yang kedua. Tugu, U yang terakhir itu diganti A. Jadi Tuga tambah L. Portugal. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Portugal ini salah satu negara yang terkenal. Ya Pak Teguh, terkenal dengan siapa Pak Teguh? Pemain bola yang terkenal ya, Cristiano Ronaldo. Saya yakin Bapak Ibu semua yang pecinta bola maupun tidak pecinta bola juga sudah tahu Cristiano Ronaldo adalah salah satu atlet sepak bola yang sangat terkenal dari Portugal. Oke, terima kasih. Itu hanya sebagai istilahnya sedikit pembukaan. Kita langsung lanjut ke materi. Ya, untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara,
bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatannya, kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau kembangnya hidup dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sejatinya anak itu lahir bukan sebagai kertas kosong, tapi sebagai kertas yang sudah ada tulisannya sama-sama. Nah, kita sebagai pendidik itu tugasnya menuntun untuk menebalkan tulisan-tulisan yang sama halnya ini, untuk menuntun untuk memperbaiki lakunya. Budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif ini tanpa disadari sudah kita terapkan di sekolah kita, seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, kemudian upacara bendera, melatih kedisiplinan, kemudian anak-anak mengerjakan PR sesuai jadwalnya, itu adalah merupakan tanggung jawab, melaksanakan piket juga tanggung jawab. Kemudian ketika bapak ibu guru lewat terus anak-anak memberi salam, itu salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Dalam konsep utama budaya positif ini terdapat 6 poin, 6 aspek yang bisa menjabarkan tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga diskusi. Sebelum masuk, saya yang bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira ada yang sudah memahami dari ke-6 aspek konsep utama budaya positif ini? Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah pernah mendengar ya, dan tanpa disadari sudah pernah menerapkan ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari bersama apa itu 6 konsep utama budaya positif ya. Dari yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kembali lagi, kalau lingkungan sekolah kita itu positif, maka kita akan menghasilkan output yang positif pula. Anak-anak yang berpikir positif, bertindak positif, segala sesuatunya pasti ke arah yang positif. Terus sebaliknya, jika lingkungan sekolah kita itu auranya negatif, maka output yang dihasilkan juga negatif pula. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini coba Bapak Ibu silahkan mencermati salah satu contoh kegiatan romantik dengan judul Cobalah Buka. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu perlu menjaga benda itu sekuat tenaga. Seperti ini ya Pak. Karena begitu pentingnya barang itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Kemudian temannya sebangku boleh membujuk, menghadap, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia untuk membuka kepala. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepala dengan hasutan, dengan intimidasi dengan teman yang lain? Kira-kira menurut Bapak Ibu bersediakah untuk membuka kepala
kepalatan yang berisi barang-barang berharga dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti apa? Pak Haris, kira-kira seperti apa? Kira-kira apakah orang lain itu bisa membuka kepalan yang berisi barang berharga yang Anda genggam? Mungkin bisa, oke. Menurut Pak Haris mungkin bisa. Untuk Bu Rere, coba Bu Rere. Menurut Bu Rere gimana? Di dalam sebuah kepalan tangan, ya, ada barang berharga, terus dihasut, diiming-imingi. Kira-kira Bu Rere mau membuka kepalan tangan itu enggak? Tetap dipegang. Ada dua jawaban yang berbeda ya. Yang satu dengan iming-iming, bukan tangannya tak bayar 10 juta, mungkin bisa. Yang satu tetap kekeh karena menurutnya itu adalah sesuatu barang yang berharga di dalam hidupnya. Oke, dari kegiatan ini kita dapat simpulkan bersama-sama ya, bahwa sebenarnya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita bisa membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, untuk jawaban yang pertama tadi mungkin bisa karena kita sangat membutuhkan iming-iming dari orang lain. Boleh nggak? Boleh, karena kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar kita. Untuk yang kedua, kepala tangan tetap menutup karena di dalam kepala tangan itu ada barang berharga yang harus dijaga. Boleh nggak? Boleh, karena kebutuhan dasarnya itu menjaga barang-barang berharga yang ada di kepala tangan. Jadi yang memiliki kontrol atas kepala kita, tangan kita itu adalah kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Di antara keempat ilusi kontrol ini semuanya, hampir semua itu berasal dari luar diri kita, berarti dari ekstrinsik diri kita ya. Karena perubahan paradigma dengan teori kontrol dari luar itu sangat berpengaruh ya, sedikit banyak ya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, karena yang mempunyai kuasa untuk mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan ini contoh stimulus dan teori kontrolnya. Bisa Bapak Ibu baca ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan kita inginkan itu orang lain berubah seperti kita. Tapi usahanya dari kita dulu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua yang kita inginkan, entah itu di dalam diri kita atau di luar diri kita, untuk seseorang atau orang lain, untuk orang lain kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena segala sesuatu itu kontrol dirinya ada pada diri kita masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengatur, mengontrol itu adalah diri kita masing-masing. Kita lanjutkan untuk aspek yang kedua mengenai disiplin positif ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplinnya yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi itu terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kembali lagi ke awal tadi yang kita hubungkan dengan kontrol diri kita. Segala sesuatu itu pemegang kontrolnya adalah diri kita, dari intrinsik. Ya,
Dengan kata lain, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah oleh orang lain, dengan harapan, dengan tujuan jika kita bertindak positif maka ada nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh di dalam diri kita, tentunya sebagai pendidik bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita sendiri. Ini tadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita hargai tadi adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita tahu karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak itu terdapat pada profil pelajar Pancasila dan dimensinya ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Dari ke-6 dimensi ini, alhamdulillah sedikit banyak kita sudah mengimplementasikan itu semua ya pada murid-murid kita ya Bapak Ibu. Dari nilai-nilai kebajikan itu maka akan muncul motivasi-motivasi, entah itu motivasi eksternal atau motivasi internal. Dan pada akhirnya, tujuan akhirnya disiplin positif itu merujuk kepada motivasi internal atau motivasi intrinsik, bukan lagi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman karena takut, bukan lagi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Antara dua ini merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik yang bisa diraih oleh murid-murid kita. Tentunya kita berharap anak-anak itu kalau belajar, kalau melakukan sesuatu yang positif itu adalah dorongan dari dirinya sendiri menuju kepada ketiga, karena dengan tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk aspek yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia, perlu Bapak Ibu ketahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling utama itu untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan kasih sayang atau diterima, mendapatkan kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk mengenal lebih lanjut, monggo dicermati gambaran untuk mempelajari kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Melihat dari kebutuhan dasar manusia, kita harus bisa melihat Agus ini dari beberapa sudut pandang. Sebelum menyelesaikan masalah Agus, kita harus melakukan pendekatan personal, mengajak ngobrol. Kira-kira alasan mengapa Agus itu sering sekali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Oke, ada beberapa alasan seperti ini loh itu. Untuk yang pertama, kita mendapatkan beberapa alasan, beberapa jawaban mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu Agus berarti sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup karena merasa lapar. Jika jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia alias caper, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, caper.
Jika jawaban Agus itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, merasa jadi bos, maka Agus itu sedang memenuhi kebutuhan penguasaannya. Jadi pengakuan atas kemampuannya. Loh gitu, aku mati loh. Tak jaluri terus di kabeh toh. Ya, Agus seperti itu. Apabila jawaban Agus karena dia bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena membawakan bekal yang sama, itu berarti Agus sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Karena bosan, dia bebas ingin memilih makanan yang belum pernah ia makan. Dan yang terakhir, jika jawaban Agus karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya yang kesal, senengi iseng, jahil, godani kancane, berarti Agus itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Itu sedikit gambaran contoh tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk yang keempat adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu pernah berada di posisi mana saja? Bu Panci, kira-kira pernah di posisi mana saja Bu Panci? Teman pernah. Pemantau juga pernah. Kira-kira dari Bapak Ibu pernah menjadi sebagai posisi penghukum enggak? Pernah enggak? Pernah ya? Saya sadari saya juga pernah menjadi posisi kontrol penghukum. Perlu Bapak Ibu ketahui, di antara kelima posisi kontrol ini sudah dikelompokkan masing-masing. Mana yang sebagai identitas yang gagal dan identitas yang berhasil, mana yang kontrol dari luar dan mana yang kontrol dari dalam diri masing-masing. Jika sebagai penghukum, tentunya dampak pada muridnya, dia akan mengulangi kesalahan yang sama karena merasa, kemarin aja aku di sini dihukum kodok, makanya aku seperti ini sudah terbiasa dengan hukuman. Untuk posisi membuat merasa bersalah itu dalam artian murid itu piye wae tetap salah. Dampaknya murid akan merasa rendah diri, kurang pede, kurang percaya diri. Apapun yang dilakukan murid itu selalu salah. Ya, itu adalah identitas yang gagal. Dalam artian akan berdampak negatif kepada kita maupun kepada murid kita masing-masing. Untuk sebagai teman itu dalam pembicaraan, pembawaan, mengajak ngobrol itu ya seperti teman. Dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri karena kita seolah-olah teman. Untuk pemantau ini kita selalu memantau perilaku, tingkah laku murid yang harus sesuai dengan aturan di sekolah. Itu pemantau. Dampak pada murid akan menitik beratkan sanksi atau hadiah pada dirinya, pada murid-murid kita. Itu dampaknya kalau pemantau seperti itu. Dan yang paling terakhir, manajer, tingkatan posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan ketika menghadapi atau menyelesaikan masalah dengan murid-murid kita. Dampaknya apa? Murid itu bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa mengatasi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bisa berpikir ke depannya nanti kalau aku bertindak seperti ini, terus dampaknya seperti apa, nanti gurunya seperti apa, solusinya seperti apa, lah seperti itu. Nanti murid-murid kita bisa mempunyai pikiran yang lebih panjang lagi, bisa mengevaluasi diri kira-kira kurangnya apa dari posisi manajer. Posisi manajer ini bisa kita lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan,
menguatkan pribadi anak, terus menanyakan kembali keyakinan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh pernyataan dan posisi kontrol kita. Kira-kira kalau kita sebagai pendidik yang nomor 2, kamu itu tidak pernah benar melakukannya, mesti salah terus, wis dikandani, wis diajari kok salah terus. Itu adalah posisi kontrol kita tanpa kita sadari kita sebagai penghukum. Nah, kalau kita posisinya sebagai manajer, kita bisa mengajak ngobrol baik-baik untuk menyelesaikan solusinya baik-baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kesulitan apa yang bisa kamu sampaikan ke Pak Guru sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama? Nah itu beda pengucapan, beda intonasi, beda nada tinggi rendahnya, itu mempengaruhi juga dampak murid kita masing-masing. Nah ini adalah diagram bahwa budaya positif itu adalah yang paling luas, mengerucut lebih kecil ke lingkungan positif, mengerucut lebih kecil ke keyakinan kelas, yang paling kecil itu peraturan kelas. Jika kita ingin menerapkan budaya positif, maka di dalamnya ini harus kita laksanakan, harus kita terapkan lebih dulu supaya budaya positif itu bisa terbentuk. Yang kelima mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan yakin akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu berasal dari dalam diri kita masing-masing. Keyakinan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Sebagai contoh, anak yang rumahnya di seberang sekolah dengan anak yang rumahnya jauh di sana, kira-kira keyakinan berangkat sekolahnya berbeda. Masuk jam 7, anak yang berada di depan sekolah itu jam 7 kurang 10 itu berangkat ya mungkin terlambat. Tapi kalau anak yang rumahnya jauh, kalau berangkat jam 7 kurang 10 mesti terlambat. Dia yakinnya berangkat jam 6.15, ya yakin gak mungkin terlambat. Tapi kalau keyakinannya sama dengan teman yang di depan sekolah, ya pasti berbeda. Keyakinan kelas ini harus disepakati bersama dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang positif. Misalnya datang tepat waktu, itu positif. Yang tidak boleh itu datang tidak terlambat, itu negatif. Ya, tidak membuat gaduh, itu sudah negatif. Supaya kelas dibuat ke kalimat positif supaya nanti ke depannya anak-anak bisa melakukan hal-hal yang positif. Tidak membuat gaduh, negatif. Positifnya menjaga ketenangan. Kemudian itu tadi datang tidak terlambat, positifnya datang tepat waktu. Ya, seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebaiknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan cara menyampaikan pendapat. Anak-anak itu juga bisa menyampaikan pendapat kemudian disepakati bersama. Ini contoh peraturan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Kira-kira kalau dilarang melakukan kekerasan itu kena keselamatan, negatif atau positif bisa karena peraturan itu bisa negatif bisa positif. Kalau keyakinan kelas kita ubah ke positif. Ini contohnya dan nilai-nilai yang kita tuju. Ini adalah contoh saya dalam membuat keyakinan kelas dengan kelas 4. Kemarin saya melakukan ini dengan cara anak-anak menuliskan satu keyakinan kelas yang menurut mereka yakini, kemudian menempelkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di papan tulis. Dari keyakinan kelas ini, dari menyusun ini, saya dan anak-anak kelas 4 itu menyepakati beberapa keyakinan kelas.
contoh video ini memberikan gambaran dulu tentang keyakinan kelas, terus kemudian terus anak-anak menuliskan di sticky notes yang sudah saya beri mengenai keyakinan apa yang mereka yakini, mereka percayai bahwa aku bisa berperilaku positif. Nah, kemudian anak menempelkan sesuai dengan nilai-nilainya. Kemudian setelah terbentuk, kita sepakati. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kelas 4. Ada 7 nilai yang akan terbentuk dari anak-anak itu jika melaksanakan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, kebersihan, kesopanan, toleransi, kelas yang nyaman. Tentunya keyakinan kelas ini telah disepakati dan disetujui bersama oleh seluruh warga kelas 4. Jadi tidak atas satu pendapat saja atau pendapat saya sendiri, tidak, karena kita sepakati supaya dengan tujuan keyakinan kelas ini bertujuan membuat suasana lingkungan kelas, lingkungan sekolah itu menjadi nyaman, aman, dan anak-anak itu merasa enak kalau ada di sekolah, tidak cepat bosan dan lain-lain. Ya, terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi guru ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan melakukan evaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Kasusnya datang terlambat lagi. Bapak Ibu semua sudah tahu, di kelas 4 ada salah satu anak yang sering terlambat. Bimo ya Bapak Ibu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya kita melakukan pendekatan personal ya Bapak Ibu, karena berhubungan dengan psikis si anak tersebut. Jika kita mendukung, mewawancarai, ngobrol di depan teman-teman yang lain. Untuk langkah-langkah apa saja restitusi? Yang pertama, stabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas itu isinya menanyai si anak. Ini ya, langkah pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan kondisi anak, keadaan anak setelah berbuat salah. Jadi anak itu tidak merasa takut, tidak merasa bersalah dengan cara menstabilkan identitas. Untuk yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, tindakan yang dilakukan anak ini salah. Kita validasi dulu, kira-kira tindakanmu benar atau tidak, perasaanmu kalau terlambat itu seperti apa. Itu bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Dan untuk yang terakhir, tahapan yang terakhir itu menanyakan lagi keyakinan kelas yang telah disepakati. Salah satunya adalah datang tepat waktu. Nah, kita mengingatkan kembali, menanyakan kembali apakah masih yakin dan percaya tentang keyakinan kelas itu atau tidak. Kemudian kita mengajak bicara anak itu untuk menyelesaikan masalah terlambat sekolah. Kira-kira solusinya seperti apa? Anak itu jadi bisa berpikir, oh kalau aku datang
lambat itu berarti bangun harus pagi, tidak tidur terlalu malam, kemudian tidak bergantung pada orang tua ketika bangun, dan seterusnya. Nah, itu bisa dengan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, ini tadi namanya segitiga restitusi. Yang pertama tentang menyentabilkan identitas, itu isinya semua orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan anak itu salah. Kamu tentunya punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Seperti itu, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati dulu? Kira-kira kamu mau melanggar seperti apa? Lah seperti itu. Menanyakan keyakinan. Bahwa itu adalah segitiga restitusi. Nah, untuk acara selanjutnya mari kita berdiskusi mengenai budaya positif yang sudah terlaksana, yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, dan budaya positif yang akan, berarti rencana yang akan kita terapkan, yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Saya bagi jadi dua kelompok, monggo memilih kelompoknya sendiri-sendiri ya. Setiap kelompok nanti menuliskan budaya positif yang sudah dilaksanakan dan budaya positif yang akan dilaksanakan. Nanti akan saya bagikan tas plano, silakan menuliskan di tas plano masing-masing. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure and we were made to go. We'll light up.
Bapak Ibu juga sudah selesai, silakan bisa menempelkan di depan sini ya. Sini sama sini. Nanti salah satu bisa menyampaikan hasil diskusinya seperti apa. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan baik dan sesuai waktunya. Silakan kakak yang menentukan dulu nomor 2, silakan nomor 2 sama 1 maju. Kasih hadiah juga boleh. Sebelum kami menyampaikan tentang diskusi kita, mari kita tepuk satu dulu. Oh, tepuk satu, ya. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Oke. Oke. Tepuk keempat nanti konsentrasi. Pokoknya masuk kata. Konsentrasinya belajar. Oke. Jatuh. Ya. Sampai dulu. Tepuk satu. Yes. Tidak keras. Ulangi. Bersama. Ya, ulangi, yuk. Ulangi yang semangat. Ya. Tepuk satu. Yes. Bawa orang penangan masuk. Iya. Pakai tepuk. Yes, gitu. Yes. Oh, ya. Semangat. Oke. Oke ya. Ya. Oke. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Yang pertama ada berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian berikutnya adalah bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga ada sholat berjamaah, baik sholat zuhur maupun sholat duha. Kemudian yang keempat ada piket kelas untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas, baik sebelum maupun sudah selesai pembelajaran. Kemudian yang kelima menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional, dan juga melafalkan Pancasila yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian budaya positif yang akan dilaksanakan. Yang pertama menunjuk duta literasi, duta adiwiyata, dan juga duta kedisiplinan sekolah yang akan menjadi panutan bagi teman-teman juga, serta menjadi contoh yang baik agar teman-teman yang lain termotivasi melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, kegiatan literasi ada pagi hari. Yang ketiga ada pengaktifan kegiatan infak. Keempat, Jumat bersih baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar sekolah kita.
Yang terakhir ada mengaktifkan papan mading kelas. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk sekali lagi terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan yel-yel dan menyampaikan hasil diskusinya mengenai budaya positif yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya silakan perwakilan kelompok 1 sama yel-yel dulu. Monggo. Pak Faris silakan maju yel-yel dulu Pak Faris. Untuk meningkatkan aktivitas kita pada siang hari ini lebih semangat lagi, mari kita lebih semangat. Contoh dulu Pak. Contoh dulu. Contoh dulu. Nanti kalau saya bilang kita lebih semangat, semangat. Siap. Baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Untuk kali ini akan dibacakan oleh kelompok 1 dan diwakilkan oleh Pak Bejo. Silakan Pak Bejo. akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, budaya positif yang sudah dilaksanakan. 1. Siswa bersalaman dengan guru. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Ketiga, melaksanakan piket kelas. 4. Melaksanakan upacara setiap hari Senin dan hari besar nasional. Yang kelima, melaksanakan senam pagi setiap hari Jumat. Yang keenam, menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya yang budaya positif yang akan dilaksanakan, yang pertama paparan surat pendek bagi muslim, yang kedua gerakan literasi sebelum pembelajaran, yang ketiga melaksanakan Jumat bersih, yang keempat mengaktifkan mading sekolah, yang kelima menunjuk siswa sebagai mitra data, yang terakhir 6 menunjuk siswa sebagai mitra literasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan yel-yel dan hasil diskusinya. Memang benar sekali Bapak Ibu, dari diskusi Bapak Ibu semuanya, beberapa budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita memang benar seperti ini. Berbaris sebelum masuk, bersalaman dengan guru, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, melaksanakan senam pagi, melaksanakan piket kelas, sholat berjamaah dan lainnya. Itu adalah budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Kemudian untuk budaya positif yang akan dilaksanakan itu menjadi PR kita semua ya Bapak Ibu. Dari paparan 2 kelompok ini nanti kita akan evaluasi, kemudian kita membuat sebuah perencanaan, mensosialisasikan kepada anak-anak atau orang tua, kemudian melaksanakannya dan kita melakukan refleksi kembali. Kira-kira budaya positif yang akan dilaksanakan ini sudah berjalan dengan baik, apa ada yang perlu ditingkatkan. Terima kasih. Tepuk salut untuk kita semua, sudah bisa Bapak Ibu? Tepuk salut. Salut ya semuanya. Tepuk salut. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu adalah sedikit materi dari saya dan luar biasa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sangat baik, dengan sangat semangat, dibuktikan dengan yel-yel yang 1 detik, enggak nyampe 1 menit langsung bisa. Kelompok 2, kelompok 1 hebat, semuanya hebat. Kita semua Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita selalu satu tujuan, untuk mendidik anak-anak
kita dengan baik untuk memajukan sekolah kita. Semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita angankan, yang kita impikan itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu sedikit dari saya. Beli ketan, beli selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk kupat dicampur santan. Menawi lekat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo. Demikian. Demikian tadi penjelasan modul 4.1 budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak. Iya, untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dan tanggapan. Kami mohonkan yang pertama untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan tanggapan. Saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Reza yang sudah menyampaikan pembahasan modul 14 budaya positif. Ya, kita sebagai guru sangat penting sekali, sangat berperan sekali terhadap budaya positif yang disampaikan oleh Pak Reza. Nah, kita sebagai motornya, kita perlu memberi contoh. Jadi budaya positif itu tercipta dari kita dulu. Kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang berbudaya positif, tapi kita sendiri tidak memberi contoh. Saya beri contoh di sini. Ya, saya datang selalu pagi. Nanti akan dicontoh dengan yang lain. Apabila ada murid-murid atau bapak ibu guru datang terlambat, saya bisa menasihati dari contoh dulu itu. Tetapi kalau dari bapak ibu guru datangnya terlambat, nanti kalau ada murid terlambat, bapak ibu guru tidak bisa menasihati. Karena apa? Tidak memberi contoh yang baik. Itu hanya contoh sekilas saja dari budaya positif. Maka untuk itu budaya positif itu perlu kita tingkatkan dari sejak dini. Dari awal perlu kita tingkatkan supaya nanti sedikit demi sedikit terbentuk budaya positif yang sangat luas dari berbagai macam aspek. Contohnya upacara, senam, kebersihan itu memang perlu kita tingkatkan dan akhirnya kita sudah terbiasa dengan budaya positif. Saya kira hanya itu sambutan saya dari kegiatan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan ini dari Bapak Guru. Dari guru akan diwakili oleh Ibu Panti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Reza selaku guru penggerak angkatan 9 yang telah memberikan penindasan modul 1.4 budaya positif kepada seluruh warga SD Negeri Mangkubu Wetan. Diharapkan dengan adanya penindasan ini yang jelas sangat memotivasi kita rekan-rekan guru untuk kedepannya. Dengan adanya diskusi yang sudah kita lakukan, kita bersama-sama merencanakan hal-hal apa yang akan kita lakukan ke depan. Semoga kita mampu bersinergi, berkolaborasi sehingga apa yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi komitmen bagi kita bersama sehingga dapat membangun SD Negeri Mangkubu Wetan ini menjadi lebih maju dan lebih baik. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara kami rangkaian
tidak kita pada pengunjung, yaitu yang terakhir yaitu acara tutup. Sebelum kita tutup, marilah kita melakukan sejenak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Selesai. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti acara pada siang hingga akhir ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.